selamat datang kembali di channel terkenal kesayangan kalian, The Cosmic Nugu. Masih bersama gue, terkenal kalian yang keren, gaul, dan funky ini, Maya Nov. Udah lama ya gue nggak bikin video pick a card reading. Jadi, kan udah lama banget gue nggak bikin pick a card reading. Sekarang gue akan bikin pick a card reading seputar percintaan dengan pertanyaan spesifik, gimana sih perasaan dia sesungguhnya? Gitu ya, jadi memang ini diperuntukkan buat kalian yang mungkin lagi bertanya-tanya mengenai gebetan kalian atau mengenai seseorang yang sedang kalian taksir. Kira-kira perasaannya dia, pandangannya dia ke gue tuh gimana sih? Dan sebaiknya lo harus ngapain dengan situasi kalian? Kayak gitu. Jadi seperti biasa gue sampaikan bahwa reading ini bersifat general, jadi bisa jadi resonate, bisa jadi enggak. Diambil aja pesan-pesan yang memang kalian rasa bermanfaat buat kalian, kayak gitu. Jangan ada yang dipaksakan, oke? Kalau misalnya kalian tertarik untuk melakukan personal reading dengan gue, silahkan kontak aja. Info gue ada di bawah di deskripsi atau di pinggir-pinggir sini ada kontak gue, ya. Silahkan bisa langsung ke sana. Oke, kalau mau personal reading dengan gue. Jadi di sini gue punya ada 3 tumpukan kartu, ada 3 pile. Yang pertama, kedua, dan ketiga. Silakan kalian konsentrasi. Kira-kira pile yang manakah yang paling memanggil-manggil kalian? Kira-kira kalian paling attracted ke yang mana? Ya. Nanti gue akan tulisin timestamp-nya di bawah. Silakan kalian lihat sesuai dengan pile nomor berapa yang kalian pilih. Jadi ini adalah pile nomor 1, 2, dan 3. Silahkan dari sekarang kalian sudah bisa mulai berkonsentrasi. Kira-kira pile manakah yang paling memanggil-manggil kalian, gitu. Oke? Kalau ini di pause dulu boleh. Kalau abis itu kalian udah siap, kita akan langsung aja masuk ke readingnya. Oke, jadi sekarang kita masuk buat kalian yang memilih pile pertama, pile nomor 1. Di sini gue menggunakan beberapa deck. Mungkin kita akan buka dulu dari yang Universal White atau yang dari mood dulu deh ya. Di sini kalian dapat kartunya Two of Swords. You guys still here? Kita buka dari yang tarotnya dulu ya. Kalian di sini dapat kartunya Nine of Wands, Ace of Pentacles, Queen of Swords. Oke. Pesan dari surganya adalah we'll be together soon. Kemudian dari Universe Got Your Back Oracle, I am the loving energy of the universe. Oke. Mungkin gue bisa taruh di sini. Jadi kalau tadi pertanyaannya adalah gimana sih perasaan dia sesungguhnya ke gue? Oke. Di sini yang gue lihat ya, sebenarnya ada rasa ragu gitu. Secara umum, secara keseluruhan, dia memang ada rasa tertarik sama lo. Dia ada rasa tertarik, ada rasa kayak kayaknya gue suka deh ini orang, kayak sebenarnya hubungan kita punya potential. Tapi mungkin saat ini itu tuh dia masih ragu-ragu banget untuk benar-benar membiarkan dirinya jatuh cinta. Ya, dia masih benar-benar takut untuk benar-benar kayak langsung 100% oke, gue akan membiarkan diri gue jatuh cinta. Itu dia masih ragu-ragu banget. Yang gue lihat di sini ada kemungkinan dia punya pengalaman buruk sebelumnya. Dia punya pengalaman buruk dari hubungan sebelumnya. Itu bisa jadi hubungan yang sampai berstatus, atau mungkin dia sekedar deket sama orang tapi terus ujung-ujungnya ampas gitu loh. Ujung-ujungnya nggak enak. Jadi memang sebenarnya di sini dia masih dalam proses healing. Dan di sini juga yang gue lihat bahwa dia pun masih ada rasa kaget dan gak yakin. Oke, ya, despite everything, dia ngelihat kok lo menjadi sesuatu yang cukup konstan di hidup dia gitu. Jadi ini agak terbelah juga ya dianya. Di satu sisi dia ngerasa, aduh kayaknya gue belum siap untuk fall in love with another person, kayak gue belum selesai nih healingnya. Tapi di sisi lain pun dia merasakan ada sebuah ketertarikan dengan ketertarikan kepada lo, ya. Di sini dia cuma berusaha untuk bersikap bijaksana. Dia nggak mau gegabah. Dia pengen nunggu dulu lebih
lama. Dia pengen ngeliat bahwa kayak ini orang beneran stay di hidup gue atau enggak ya. Mungkin kita harus tunggu lagi deh, kayaknya beberapa waktu lagi, beberapa bulan lagi, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian mengharapkan ada tindakan konkret dari mereka dalam waktu dekat ini, itu kayaknya kecil kemungkinannya ya. Karena mereka sendiri pun masih nggak yakin apakah kalian tuh bakal di sini to stay atau enggak gitu. Karena kayaknya di sini gue lihat dia punya pengalaman ditinggalin sama orang. Ketika dia udah siap ngasih hatinya dia ke orang lain, dia ditinggalin kayak gitu. Itu yang mungkin menjadi semacam trauma ya gitu. Dia sebenarnya punya firasat baik soal hubungan kalian. Kayaknya nih orang bener deh, kayaknya nih orang legit deh, kayaknya gue bisa deh sama dia. Cuman dia berusaha untuk, ya gue belajarlah dari pengalaman gue sebelumnya, kayak gitu. Jadi attitude mereka seperti itu. Dia berusaha untuk kayak, ya udah jangan gegabah. Kita coba lihat aja dulu. Kalau misalnya emang orang ini serius, dia nggak bakal kemana-mana gitu. Jadi kalau misalnya kalian tidak sedang terburu-buru, kalian rela untuk nungguin dia, silahkan aja tungguin dia ya. Saran di sini sih mungkin kalian perlu menjadi suatu hal yang memang konstan di hidup kalian untuk nunjukin, oh gue tuh serius loh sama lo sebenarnya, kayak gitu. Karena dia benar-benar nahan diri dia banget untuk nggak jatuh cinta sama kalian gitu. Bisa nggak jatuh cinta? Bisa banget karena dia merasakan attraction-nya itu ya. Jadi ditungguin aja, memang dia masih dalam proses healing, itu yang mungkin kalian perlu pahami. Mereka masih dalam proses healing, jadi untuk mereka percaya sama orang baru, untuk mereka ngebiarin orang baru masuk ke dalam hidup mereka, itu tuh merupakan sebuah proses yang agak menakutkan juga gitu buat mereka ya. Jadi kuncinya di sini adalah kalau misalnya kalian juga ngerasa bahwa kayak, oh kayaknya ini connectionnya real, silakan tungguin aja gitu. Jadilah sesuatu hal yang memang konstan di hidup dia gitu, karena dia masih dalam proses mencari-cari, melihat-lihat bahwa kayak ini orang serius nggak sama gue, ini orang beneran bakal stay nggak di hidup gue. Oke? Jadi itu readingnya buat kalian yang milih pile nomor 1. Kita akan lanjut buat kalian yang milih pile nomor 2 ya. Kita akan lanjut ke readingnya. Oke, sekarang kita lanjut buat kalian yang milih pile nomor 2, pile yang ada di tengah. Oke. Jadi di sini gue pakai beberapa deck. Kita buka dulu dari yang mood kali ya. Oh, building about bust out another 1,000. Oke, di sini ada 10 of Wands. Kemudian Universal White-nya kalian sudah dapat 5 of Pentacles, 2 of Wands, 4 of Cups. Oke. Untuk the universe got your back. I am unapologetic about what I desire and trust that what I focus on will grow. Oke, dan untuk pesan dari surganya, kalian dapat kartu create something beautiful. Oke. Jadi gini, kalau tadi pertanyaannya adalah gimana sih perasaan dia sesungguhnya terhadap gue? Ya. Di sini yang gue lihat, dia tuh orangnya cukup punya ambisi. Dia punya visi yang jelas banget ke depannya. Apa sih yang mau gue capai dalam hidup ini? Seperti apa sih? Dia tuh punya visi yang benar-benar vivid, benar-benar detail banget, benar-benar jelas banget. Gue mau ini, gue mau itu, gimana cara gue meraihnya, dia punya langkah-langkah yang jelas banget ya. Itu tentang kehidupan pribadinya dia. Dia orangnya ambisius, yang gue lihat dari kartu kayak gitu. Cuman untuk ini menyoal, ini karena berkaitan ya, menyoal dengan hubungan dengan kalian gitulah ya, gimana mereka memandang kalian, perasaannya gimana. Di sini yang gue lihat, kalian menurut dia kalian tuh nggak cocok gitu dengan visi hidup dia dan dengan nature hubungan kalian, dengan bentuk hubungan kalian, atau mungkin dengan personality kalian yang selama ini dia lihat. Dia ngerasa bahwa kayak, aduh, it's too much of a burden. Ini beban yang terlalu banyak sih. Kalau untuk misalnya gini, kayak dia mau mencapai tujuannya dia, tapi dengan kalau misalnya mereka mau sekalian, mau menjalin hubungan dengan lo gitu ya, mereka ngerasa, aduh ini tuh beban yang nggak perlu, gitu. Ini kayaknya nggak worth it deh, gitu. Ini kayaknya malah akan menghambat visi misi dan ambisi gue ke depannya, kayak gitu. Jadi memang gue ngeliat di sini cenderung sebenarnya mereka ngelihatnya bahwa nggak cocok, gitu. Mereka ngelihatnya kayak, no, kita nggak cocok gitu. Kayak lo mungkin adalah orang yang
baik, lo mungkin adalah orang yang luar biasa, cuman buat mereka lo nggak cocok, kayak you don't fit in my world, kalian nggak masuk tuh ke dunia gue. Menurut mereka kayak gitu ya, kayak mereka punya visi misi yang jelas banget di sini. Mungkin kalau mereka stick around, kalau misalnya mereka masih ada di sekitar kalian, itu karena rasa nggak enak. Jadi kayaknya itu informasi yang cukup buat kalian menentukan bahwa kayak kalian mau tetap sama orang ini atau enggak, gitulah ya. Gue nggak menyarankan kalian untuk mengubah diri kalian gimana-gimana, cuman itu balik lagi seberapa ingin kalian sama orang ini. Mungkin memang ada hal-hal dari diri kalian yang mungkin terlalu jadinya membebankan buat mereka gitu. Bisa jadi mereka ngelihatnya kalian terlalu posesif, terlalu demanding, yang mana itu benar menghambat banget kehidupan pribadi mereka dan visi misi hidup mereka kayak gitu. Tapi overall gue lihat memang di sini cenderung ke nggak cocok aja ya. Bisa nggak kalian bareng-bareng? Ya bisa-bisa aja sih, cuman kayaknya butuh effort dari kedua belah pihak. Dianya pun harus ada compromise-nya, dari lo nya pun juga harus ada compromise-nya, harus ketemu di tengah. Cuman it's unlikely, karena mereka aja ngeliatnya kayak, aduh dengan personality lo yang selama ini gue lihat nggak cocok. Gue orangnya ambisius, gue nggak ngeliat lo punya cukup ambisi untuk kita jalan bareng-bareng. Itu pandangannya dia ya, dan dia itu benar-benar mentingin banget visi hidupnya dia gitu. Dia nggak akan ngebuang cita-cita dia atau visi hidup mereka ya, visi hidupnya dia demi seseorang, demi satu orang, demi love gitu, kayak demi cinta gitu. Mereka bukan tipe orang yang seperti itu. Kan ada tipe orang yang kayak bucin gitu lah ya, kayak gue akan mengorbankan apapun demi cinta. Mereka nggak kayak gitu orangnya ya, mereka nggak kayak gitu sama sekali. Jadi mungkin itu bisa jadi pertimbangan buat kalian mau stick around atau enggak ya. Karena alasannya mereka masih ada di sekitar kalian, kalau yang dari gue lihat dari kartu di sini adalah karena mereka nggak enak aja sama kalian gitu. Jadi bukan karena kayak they have feelings for you, cuma lebih ke arah nggak enak ya, kayak gitu. Jadi itu tadi readingnya buat kalian yang milih pile nomor 2. Kita akan lanjut ke reading buat kalian yang milih pile nomor 3 atau pile terakhir yang paling kanan. Oke, sekarang kita sampai di pile yang terakhir, pile ketiga, pile yang di paling kanan. Kita akan lihat dulu. Gue pakai beberapa deck di sini. Yang dari antara dulu. Good old 7 finger discount. Di sini kalian dapat 7 of Swords. Dan dari Universal White-nya kalian dapat The Lovers, 2 of Cups, Judgment. Nice. Dari Universe Got Your Back Oracle kalian dapat pesannya, When I think I've surrendered, I surrender more. Kemudian pesan dari surganya, You're holding me back by... Oke. Jadi gini sebenarnya. Kalau yang gue lihat dari kartu di sini buat kalian yang milih pile nomor 3, jika pertanyaannya gimana sih perasaan dia yang sesungguhnya ke gue, dia tuh sayang banget sama lo, sesayang itu, perasaannya gede banget. Dia punya rasa cinta, dia kepengen kalian bareng-bareng, dia bener-bener kepengen kalian, kita tuh emang meant to be cuy, kita tuh harusnya bersatu menjadi pasangan. Itu tuh pemikirannya dia. Cuman kayaknya secara dinamika hubungannya masih kurang bagus gitu. Karena untuk sebuah hubungan yang berhasil itu nggak cuman perlu perasaan yang besar aja, nggak cuman perlu perasaan yang tulus aja, cuman secara aksi itu juga harus bikin hubungannya sustain, hubungannya langgeng, hubungannya bertahan lama. Jadi kalau misalnya orang sering nanya, kira-kira gue bakal langgeng nggak ya sama dia? Nah, langgeng itu kan sebenarnya butuh usaha. Itu bukan cuma sekedar cocok nggak sih gue sama dia? Ya kalau cocok tapi terus di tengah jalan kalian saling egois, kalian nggak mau cari solusi sama-sama, kalian nggak mau ketemu di tengah, hubungan yang cocok yang harusnya langgeng bisa jadi nggak langgeng gara-gara salah satu pihak atau mungkin kedua belah pihak sama-sama egois. Nah, di sini yang gue lihat memang secara perasaan kalian punya perasaannya, at least dia punya perasaan yang gede ke lo. Cuman untuk kalian bersatu saat ini itu menurut dia ya,
itu cenderung suatu hal yang terburu-buru. Karena itu tadi, dinamika kalian sebagai pasangan tuh belum bagus. Ya, belum bagus. Dimana kalau misalnya kalian maksain, menurut dia ini ya, kalau misalnya kalian maksain bareng-bareng, kayak jalan bareng-bareng sekarang, itu malah jadinya akan mengganggu kehidupan pribadi masing-masing. Itu dari pandangannya dia. Ya. Jadi mungkin ini bisa jadi evaluasi juga buat lo nya. Kayak, apa sih kira-kira yang dari diri gue yang masih perlu diperbaikin? Ini bisa jadi sebuah obrolan. Karena di sini yang gue lihat kayaknya kecenderungannya ya, kalian udah deket sebenarnya. Kalian udah di titik kayak, kalau gue lihat dari kartu, gue punya firasat kayaknya kalian tuh semacam udah kayak HTS gitu ya, udah deket banget, cuman mungkin belum benar-benar fix kita nih sebenarnya apa sih gitu. Itu tuh belum benar-benar fix ya, tapi level kedekatannya tuh udah bukan kayak PDKT baru kenalan gitu, kayak kamu sukanya makan apa, nggak kayak gitu. Kalian tuh udah ngelaluin beberapa hal bareng-bareng, ngelaluin banyak hal bareng-bareng sampai di titik dia bisa tahu kok ternyata dinamika kalian masih belum cocok kayak gitu ya, dinamikanya masih belum bagus. Jadi kalau gue saran dari sini, sebaiknya kalian bicarain kira-kira apa sih menurut lo yang masih perlu gue perbaikin, atau kayak apa sih harapan lo buat gue, kayak lo tuh berharapnya gue bersikap seperti apa, lo inginnya diperlakukan seperti apa. Itu kayaknya memang conversation yang memang harus kalian lakukan ya, karena sayang banget ini tuh rasa cintanya gede. Cuman kalau masalah ego sama masing-masing atau kayak miskom doang, terus bikin hubungan yang sebenarnya bisa jadi hubungan yang sukses dan berhasil terus jadi nggak jadi gitu kan, sayang banget nggak sih kayak gitu. Jadi it's best for both of you untuk ngobrolin harapan lo apa, harapan kaliannya apa, harapan dianya gimana, diperlakukan seperti apa. Itu adalah percakapan penting sebenarnya, yang memang semestinya percakapan seperti ini berlangsung ketika kalian PDKT. Jadi sama-sama tahu nih harapannya apa. Jadi sama-sama tahu memulai hubungan ini tuh perspektifnya seperti apa, pandangan ke depannya tuh kayak tujuannya tuh apa, gimana gitu ya. Ini hubungannya bisa sukses. Dia punya perasaan yang gede buat lo, cuman juga harus kalian mengambil langkah-langkah yang realistis ya. Masih banyak banget yang perlu diperbaiki dari dinamika kalian sebagai pasangan kayak gitu. Oke. Jadi itu tadi sekaligus menutup reading kita. Terima kasih udah nonton. Semoga kalian suka, semoga bermanfaat. Kalau misalnya gue ada salah-salah kata, gue minta maaf. Kalau misalnya kalian merasa terbantu dengan reading gue, bolehlah gue minta support dalam bentuk like, share, comment, dan subscribe. Jangan lupa kalau kalian subscribe, nyalain juga bell notification-nya biar kalian tahu ketika gue upload video-video terbaru. Jadi itu aja dari gue buat kali ini. Thank you and have a nice day.